Malam ini, langit akan dipenuhi oleh cahaya terang yang melintas perlahan di angkasa. Inilah hujan meteor Taurid Utara, fenomena langit yang menjadi sorotan karena keistimewaannya. Keistimewaan itu adalah kemampuannya menghasilkan bola api atau fireball, cahaya meteor yang lebih terang dan tampak lebih lama dibanding meteor lainnya. Hujan meteor Taurid Utara merupakan bagian dari fenomena hujan meteor tahunan yang terjadi setiap tahun antara bulan September hingga Desember. Astronom amatir Indonesia Marufin Sudibyo menjelaskan kepada Kompas.com bahwa hujan meteor Taurid adalah salah satu hujan meteor minor, yaitu hujan meteor dengan intensitas rendah namun memiliki ciri khas yang unik. Dalam penjelasannya, Marufin menyebut hujan meteor ini kerap memunculkan meteor terang atau bola api. Cahaya meteor tersebut bisa bertahan lebih lama karena partikelnya memiliki ukuran lebih besar dan kecepatan lebih rendah dibanding hujan meteor lainnya. Marufin menjelaskan, hujan meteor Taurid terdiri dari dua kelompok utama, yaitu Taurid Selatan dan Taurid Utara. Taurid Selatan aktif sejak 10 September hingga 20 November 2025 dengan puncak pada 4 hingga 5 November. Sedangkan Taurid Utara aktif sejak 20 Oktober hingga 10 Desember 2025 dan mencapai puncaknya pada malam 11 hingga 12 November. Hujan meteor ini dinamai Taurid karena titik sumbernya atau radian tampak berasal dari konstelasi bintang Taurus. Menurut Marufin, penentuan titik ini berdasarkan koordinat langit yang meliputi deklinasi dan asensio rekta, dua istilah dalam astronom untuk menentukan posisi benda langit. Deklinasi adalah posisi benda langit terhadap garis khatulistiwa langit, sedangkan asensio rekta adalah titik ukuran panjang langit seperti garis bujur di bumi. Hujan meteor Taurid berpangkal dari remah-remah komet Encke. Komet ini termasuk komet berperiode pendek dengan waktu revolusi hanya 3,3 tahun sekali mengelilingi matahari. Marufin menyebut komet Encke menjadi komet periode kedua dalam catatan sejarah setelah komet Halley. Komet ini saat ini sedang berada di bagian dalam tata surya. Pada akhir Oktober 2025, komet Encke melintas titik perihelion, yaitu titik terdekatnya dengan matahari. Pada saat itu, kecerahan komet ini mencapai magnitudo semu plus 6 hingga plus 7. Magnitudo semu adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan terangnya benda langit, dengan nilai semakin kecil berarti semakin terang. Komet Encke termasuk dalam keluarga komet Jupiter, yaitu kelompok komet yang orbitnya dipengaruhi tarikan gravitasi planet Jupiter. Orbit komet Encke juga dapat berubah akibat aktivitas non-gravitasional seperti semburan gas atau jet stream dari permukaannya yang menyebabkan penyimpangan kecil pada lintasannya. Fenomena ini umumnya ditemukan pada banyak komet lain, namun pada Encke, sisa-sisa debu dan partikel yang dilepaskannya akhirnya menjadi asal-usul hujan meteor Taurid di bumi. Meskipun dianggap sebagai hujan meteor minor, Taurid Utara memiliki ciri khas yang membedakannya dari hujan meteor lain. Marufin menjelaskan, intensitas hujan meteor ini hanya sekitar 5 meteor per jam pada puncaknya. Namun kecepatannya yang relatif rendah, sekitar 29 km per detik, membuat meteor Taurid bergerak lebih lambat di langit. Kecepatan ini termasuk rendah dibanding hujan meteor lain yang umumnya mencapai 50-70 km per detik. Akibat kecepatan rendah itu, cahaya yang dihasilkan meteor Taurid bertahan lebih lama, bahkan hingga 5 detik sebelum lenyap di atmosfer bumi. Ukuran partikelnya juga relatif besar, sebagian seukuran butiran pasir,
namun juga ada yang sebesar kerikil. Ketika partikel besar ini masuk ke atmosfer, mereka membentuk kilatan terang atau fireball yang terlihat jelas dari permukaan bumi. Marufin menjelaskan, kombinasi antara kecepatan yang rendah dan ukuran partikel yang besar membuat hujan meteor taurid sering memunculkan fireball terang yang tampak lebih lama di langit malam. Tahun 2025 ini, hujan meteor taurid utara mengalami puncak dalam kondisi langit yang relatif gelap karena tidak bertepatan dengan bulan purnama, sehingga peluang untuk melihat meteor terang semakin besar. Menurut perkiraan, pengamat langit dapat menyaksikan 1 hingga 2 fireball setiap jam, tergantung kondisi cuaca dan polusi cahaya di wilayah masing-masing. Untuk mengamati hujan meteor ini, tidak dibutuhkan peralatan khusus. Pengamat cukup mencari tempat terbuka, jauh dari sumber cahaya buatan, dan menghadap ke arah timur mulai tengah malam hingga sebelum fajar. Cahaya fireball dari Taurid Utara sering tampak berwarna kuning putih atau biru kehitaman, bergantung pada unsur kimia dalam meteoroid yang terbakar di atmosfer. Dalam istilah astronomi, fireball adalah meteor yang memiliki kecerahan lebih tinggi dari bintang terang di langit. Kecerahan fireball dapat mencapai magnitudo -3 atau lebih terang, sehingga dapat meninggalkan jejak cahaya selama beberapa detik.